wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dr. Agung Sindu Pranoto, spesialis bedah, subspesialis psikologi konsultan. Saya adalah dosen tetap di program studi pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Gorontalo dengan nomor NIDN 1610048201. Dalam pelaksanaan tridharma saya sebagai dosen, tentunya mengajar adalah salah satu bidang yang harus saya siapkan sebaik mungkin sebelum mengajar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen unjuk kerja tridharma perguruan tinggi yang disingkat PDD UKTPT, yang merupakan salah satu penilaian Setdos di bidang pengajaran melalui audiovisual. Adapun mata kuliah yang saya ampu selama ini adalah sistem gastroenterohepatologi, endokrin dan metabolisme, biomedik, dan blok imunologi dan hematologi. Pada kesempatan ini, video pembelajaran yang akan saya sampaikan adalah pengajaran topik imunitas adaptif pada mata kuliah blok imunologi dan hematologi, yang merupakan mata kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Gorontalo, di mana salah satu sumber ajar utamanya yang saya gunakan adalah buku Imunologi Dasar Abbas oleh Umar Abbas, Lickman, dan Pillay yang diterbitkan oleh Elsevier. Adapun blok imunologi dan hematologi ini merupakan rukun mata kuliah wajib yang memiliki bobot SKS sebesar 5 SKS dan akan diajarkan pada semester 3. Capaian pembelajaran yang diharapkan pada mata kuliah imunologi dan hematologi ini yaitu mampu mengintegrasikan konsep ilmu biomedik, ilmu humaniora terkini menggunakan teknologi informasi yang mencakup anatomi, fisiologi, histologi, biologi, patologi klinik, dan patologi anatomi terkait sistem hematologi melalui pembelajaran kolaboratif dan tujuan mandiri yang bermutu dan terukur secara holistik, komprehensif, berkesinambungan, dan kolaboratif. Juga mampu mengintegrasikan konsep ilmu biomedik, ilmu humaniora terkini menggunakan teknologi informasi yang mencakup anatomi, fisiologi, histologi, biologi, patologi klinik, dan patologi anatomi terkait sistem imunologi melalui pembelajaran kolaboratif dan tugas mandiri yang bermutu dan terukur secara holistik, komprehensif, berkesinambungan, dan kolaboratif. Mampu melakukan dengan benar pemeriksaan-pemeriksaan laboratorium yang terkait dengan sistem hematologi dan imunologi beserta interpretasinya secara komprehensif dan sesuai dengan prinsip, nilai, dan etika yang berlaku. Mampu memahami proses hemopoiesis, mekanisme hemostasis, dan pembekuan darah. Mampu memahami membran dan metabolisme sel darah merah, struktur dan fungsi hemoglobin, bentuk sel darah, aspek biokimia terjadinya anemia. Mampu menjelaskan penyakit anemia di Indonesia, anemia defisiensi besi. Mampu menjelaskan penyakit anemia dan jenisnya serta anemia pada keadaan tertentu. Mampu menjelaskan limfadinopati dan hemoglobinopati. Mampu menjelaskan gangguan trombosit dan gangguan vaskular. Mampu menjelaskan gangguan pembekuan darah, mampu menjelaskan DIC atau discriminated intravascular coagulation, mampu menjelaskan ALL penyakit keganasan hematologi, mampu menjelaskan dan memahami myeloproliferative disease, mampu menjelaskan dan memahami lymphoproliferative disease, mampu menjelaskan gambaran patologi anatomi penyakit keganasan hematologi, mampu memahami jenis-jenis obat anemia dan obat gangguan perdarahan, mampu menganalisa zat gizi yang berkaitan dengan anemia, mampu menganalisis golongan darah dan komponen darah, mampu memahami uji silang transfusi, indikasi, dan reaksi transfusi,
mampu menjelaskan anatomi sistem limfatik, mampu menjelaskan dan memahami histologi sistem limfatik, mampu memahami innate immunity, mampu memahami adaptive immunity, mampu menjelaskan imunitas terhadap mikroba, jamur, dan parasit, mampu menjelaskan defisiensi imun kongenital dan didapat, mampu menjelaskan toleransi imunologik dan autoimunitas, mampu menjelaskan respon imun terhadap transplantasi dan respon imun terhadap tumor, mampu menjelaskan imunopatogenesis penyakit atopik dan asma bronkial, mampu menjelaskan imunopatogenesis, mampu menjelaskan efek nutrisi pada fungsi imun, mampu menjelaskan dan memahami tentang imunisasi, mampu menjelaskan therapeutic modality dan drug allergy, mampu menjelaskan tes-tes laboratorium imunologi, mampu menjelaskan reaksi hipersensitivitas, mampu menjelaskan penyakit autoimun, mampu menjelaskan penyakit autoimun pada sendi, mampu menjelaskan human immunodeficiency virus, mampu menjelaskan lupus erythematosus system, mampu menjelaskan demam rematik, mampu menjelaskan reaksi anafilaktik, mampu menjelaskan penyakit infeksi, mampu menjelaskan penyakit malaria. Adapun bahan kajian di dalam CPMK yang akan saya ampu mengenai imunologi ini adalah menggunakan buku Imunologi Dasar Abbas oleh Abbas Liqman dan Pillay. Pada video pengajaran saya kali ini, saya akan menyampaikan praktik belajar mengajar pada mata kuliah imunologi hematologi di pertemuan pertama dengan topik imunitas adaptif. Adapun bentuk pembelajaran saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Unsur delivery saya tunjukkan dengan penyampaian materi hari itu, di mana saya akan mengajak mahasiswa untuk mendiskusikan hal-hal yang mereka mungkin sudah ketahui atau biasa disebut dengan prior knowledge. Kemudian dikaitkan dengan teori yang kami diskusikan pada hari itu. Unsur interaction otomatis muncul di tengah-tengah proses mendiskusikan materi yang dipelajari hari itu, dan juga ketika mahasiswa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan di pertemuan tersebut. Di akhir pertemuan, unsur assessment diwujudkan dalam bentuk penugasan individual quiz dan group work, di mana nanti individual quiz bertujuan untuk mengecek pemahaman mahasiswa setelah mendapatkan materi hari itu. Kemudian group work dilakukan di mana mereka bekerja dalam kelompok untuk menganalisis beragam buku teks terkait dengan materi yang telah kami diskusikan pada hari itu, di mana kegiatan group work ini akan dilanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Berikut adalah video pengajaran yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Apa kabar semuanya? Sudah siap untuk perkuliahan kita hari ini? Siap. Mungkin sebelum kita melanjutkan pertemuan kita perkuliahan hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Salah satu teman, siapa yang mau berdoa? Silakan. Oke, baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang blok imunologi dan hematologi, yang salah satu CPMK-nya yaitu mengenai imunitas. Nah, di sini blok imunologi hematologi itu nanti mendapatkan bobot 5 SKS, dan ini merupakan mata kuliah
kuliah wajib yang harus kita ikuti, di mana CPNK atau pokok pembahasan yang akan saya sampaikan, akan saya ampu pada blok hematologi onkologi ini, yaitu mengenai sub CPNK yang kelima, di mana mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan mengenai limfadenopati dan hemoglobinopati, kemudian mampu memahami adaptive immunity, kemudian mampu menjelaskan toleransi imunologi dan autoimunitas, dan mampu menjelaskan respon imun terhadap transplantasi dan respon imun terhadap tumor. Pada hari ini sendiri kita akan membahas mengenai sub CPNK ke-20, yaitu mengenai imunitas adaptif. Nanti untuk pembelajaran kita dapat menggunakan beberapa literasi untuk sebagai data referensi, tapi mengenai pembelajaran imunitas itu kita lebih banyak menggunakan pembelajaran dengan buku Umar dan Abbas yang diterbitkan oleh Elsevier. Jadi nanti mungkin ini bukunya yang bisa dicari untuk dipelajari. Ini yang lebih banyak membahas mengenai imunologi. Kira-kira siapa yang bisa memberikan pandangan mengenai imunologi? Ya, silakan. Baik, mohon izin dokter. Jadi untuk imunitas itu sesuai yang saya pelajari, itu adalah imunitas itu kemampuan tubuh kita yang dimana tubuh kita itu mengenali lalu menghancurkan atau memfagosit zat-zat atau patogen-patogen yang masuk ke dalam tubuh kita. Contohnya itu seperti virus, bakteri, ataupun parasit. Adapun yang memang sudah berada di dalam tubuh kita atau perubahan sel yang memang ada dalam tubuh kita itu dipengaruhi oleh kanker. Seperti itu. Ya, baik sekali itu jawabannya. Jadi memang imunitas itu sebenarnya merupakan pertahanan tubuh kita terhadap benda asing, terutama infeksi. Nah, di dalam menjalankan proses imunitas itu tentu harus ada satu kompleks sistem yang akan menanganinya, yaitu disebut sebagai sistem imun. Di sini terdiri dari kumpulan sel-sel, jaringan, dan molekul-molekul yang berperan dalam pertahanan. Nah, respon yang dihasilkan oleh sistem imun kita disebut sebagai respon imun, di mana dijelaskan bahwa respon imun merupakan reaksi terkoordinasi sel-sel dan molekul dalam pertahanan terhadap infeksi. Yang nanti ini semua masuk di dalam suatu ruang lingkup keilmuan yang disebut sebagai imunologi, yang sudah dijawab dengan baik oleh teman kita tadi, yaitu ilmu yang mempelajari sistem imun, termasuk respon terhadap mikropatogen dan kerusakan jaringan serta peranannya terhadap penyakit. Kira-kira apa saja misalnya di dalam kehidupan kita, bagaimana peranan sistem imun ini? Siapa yang kira-kira bisa membuka? Ya, silakan. Jadi dok, menurut pendapat saya ada beberapa, yaitu salah satunya pertahanan terhadap infeksi, dokter. Yang kedua, pertahanan terhadap tumor. Ya, baik. Ada lagi yang bisa menambahkan? Ya, silakan. Sedikit analisanya, sistem imun dia bisa mengenali dan menyerang organ yang dicaplok. Ya, itu dalam transportasi. Baik. Nah, di sini ada beberapa peranan sistem imun di dalam tubuh. Misalnya, pertama yang paling sering, paling umum terjadi yaitu sebagai pertahanan terhadap infeksi. Dampaknya, misalnya imunitas itu dapat menurun. Yang menurun itu dapat menyebabkan peningkatan kerentanan terhadap infeksi, misalnya infeksi karena AIDS. Dan vaksinasi meningkatkan pertahanan imun dan melindungi dari infeksi. Peran yang lain misalnya terhadap tumor, dia bisa kita gunakan sebagai terapi yang disebut terapi imunoterapi tumor atau kanker. Kemudian sistem imun itu sendiri dapat mencederai sel dan memicu timbulnya peradangan patologis. Nah, di sini yang memberikan efek
kurang baik, kadang bisa terjadi reaksi alergi, kemudian bisa autoimun atau peradangan-peradangan lain. Dan tadi yang sudah dijawab oleh teman kalian juga, dia dapat mengenali dan memberi respon pada jaringan cangkok serta protein yang baru dipaparkan. Nah, dampaknya akan terjadi respon imun yang akan menghalangi proses transplantasi atau terapi gen. Dalam suatu mekanisme pertahanan tubuh kita ada beberapa jenis imunitas. Kira-kira apa saja imunitas yang ada di dalam tubuh kita? Ya? Menurut dokter yang menjawab mekanisme pertahanan tubuh itu ada dua, ada imunitas alami itu ketika pertahanan, di mana pertahanan tubuh yang terbentuk sejak kita lahir, di mana mereka itu lebih cepat merespon ketika kita terkena paparan patogen yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kalau imunitas yang adaptif, di mana itu terbentuk ketika pertahanan tubuh kita itu terkena paparan patogen atau penyakit-penyakit yang dapat membentuk antibodi setelah kita melakukan vaksinasi. Ya, jawaban yang baik. Jadi memang ada dua tipe imunitas alami dan imunitas adaptif. Adapun perbedaannya yaitu bahwa imunitas alami itu dia bisa segera memberikan perlindungan terhadap infeksi. Ya, biarpun tubuh kita sehat, imunitas ini tetap selalu ada. Dia akan menghambat dan mengeliminasi mikroba yang masuk ke jaringan inang secara cepat. Contohnya, misalnya barier pada epitel kulit, mukosa, sehingga kuman tidak masuk ke dalam tubuh kita. Dan apabila mikroba ini bisa menghancurkan epitel dan memasuki tubuh kita dan masuk ke dalam sirkulasi, nah itu bisa nanti dilakukan juga penanganan oleh sistem imun, yaitu sistem imun fagosit, sel limfoid alami, protein plasma, protein dari sistem komplement. Jadi ternyata tubuh kita punya kekuatan imunitas yang cukup baik yang secara alami ada di dalam tubuh kita. Sedangkan untuk sistem imunitas adaptif itu harus didapat. Jadi sudah ada kuman, baru nanti akan terbentuk sistem imun. Jadi di sini akan disebut juga sebagai imunitas spesifik atau imunitas didapat. Dia berkembangnya lebih lama, jadi butuh waktu dibanding sistem imunitas alami. Namun dia dapat memberikan perlindungan yang lebih spesialistik terhadap infeksi dan bisa memberikan produk antibodi sebagai daya tahan tubuh kita. Di dalam mengenali kuman tersebut, antibodi tersebut dilepaskan, itu membutuhkan suatu pengenalan yang disebut antigen. Jadi harus ada antigen dari kuman yang nanti akan dikenali oleh sistem imun kita supaya dapat memproduksi antibodi. Nah, ini gambar perbedaan imunitas bawaan dan imunitas adaptif. Kira-kira ada yang bisa membantu saya menjelaskan? Ya, silakan, boleh maju ke depan. Iya. Jadi di sini ada imunitas bawaan sama imunitas adaptif. Di mana imunitas bawaan ini dia sebagai perlindungan pertama atau pertahanan pertama dari tubuh kita. Dimana ketika kita terkena infeksi, imunitas bawaan ini yang akan langsung merespon, dimana responnya itu sangat cepat, dimana 0 sampai 12 jam. Ketika terkena infeksi, lalu akan terjadi respon yang dimana mereka itu seperti sel mas, fagosit, sama sel dendritik dan sebagainya ini yang akan langsung merespon. Dan juga imunitas bawaan ini dia sudah ada sejak kita lahir. Nah, terus di sini ada juga imunitas adaptif, di mana ada seperti limfosit B sama limfosit T. Seperti yang kita ketahui, imunitas adaptif ini dia pertahanan lapis ketiga, di mana dia berlangsung secara beberapa hari di atas 12 jam. Nah, perbedaan dari kedua ini
di sini ini kalau yang imunitas bawaan dia itu bersifat non spesifik, di mana dia bekerja untuk membunuh infeksi-infeksi itu dia sama. Sedangkan imunitas adaptif itu dia itu sangat spesifik, di mana dia itu langsung menargetkan ke struktur atau antigen dari patogen penyebab penyakit seperti ini di sini limfosit B. Nanti dia ini targetnya lalu akan membentuk antibodi. Ya, baik, terima kasih. Baik sekali penjelasan dari teman-teman kalian. Jadi sudah tepat sekali. Kita lanjutkan. Jadi bahwa imunitas perbedaan dari imunitas bawaan dan imunitas adaptif. Jadi dari sel atau sistem yang bekerja pada imunitas bawaan itu yang bekerja adalah epitel, kemudian ada sel mas, fagosit, sel dendritik, komplement, sel natural killer. Nah, dia bekerja bisa saat itu. Saat terpapar dia langsung bekerja hingga 12 jam pertama. Sedangkan pada imunitas adaptif dia bekerja setelah imunitas alami, yaitu 12 jam sampai selanjutnya. Di mana imunitas adaptif itu terbagi menjadi limfosit B dan limfosit T. Limfosit B setelah terpapar oleh kuman, dia akan berubah menjadi sel plasma yang aktif melepaskan antibodi sebagai pertahanan. Sedangkan limfosit T, begitu dia terpapar oleh antigen dari kuman yang dibawa oleh sel dendritik, dia akan menjadi sel T effector yang aktif untuk membunuh sel atau kuman yang masuk ke dalam sel inangnya. Jadi sudah baik sekali. Nah, sedangkan tipe-tipe imunitas adaptif dibagi menjadi ada beberapa macam. Ada 2. Jadi imunitas humoral dan imunitas selular. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan apa perbedaan imunitas humoral dan imunitas selular? Ya, silakan. Jadi untuk imunitas humoral itu dia bekerja di dalam sel darah, penyebaran darah di bagian ini, pembuluh limfe. Kemudian untuk yang sistem yang seluler, imunitas seluler itu dia bekerjanya di bagian seluler. Jadi dia itu akan memberikan patogen-patogen atau seperti virus yang masuk ke dalam sel atau membunuh sel yang sudah terinfeksi. Ya, baik, bagus sekali jawabannya. Jadi, silakan dulu. Perbedaan dari imunitas humoral dan selular tadi adalah pertama adalah letak kuman. Pada tipe imunitas yang humoral itu kuman masih ada di ekstra selular. Di sini imunitas ini diperantarai oleh protein yang dibentuk jadi dia akan menghasilkan antibodi oleh sel pertahanan tubuh kita. Dia diproduksi oleh limfosit B. Jadi limfosit B itu berperan sebagai imunitas humoral. Kemudian dia bekerja dengan menetralisir dan mengeliminasi mikroba serta toksin di luar sel inang, dalam darah, cairan ekstraseluler, intralumen, organ mukosa. Perbedaan dengan imunitas seluler, jadi imunitas seluler itu akan diperantarai oleh sel limfosit T dan dia sebagai sistem pertahanan intraselular. Jadi saat mikroba itu sudah memasuki ke intrasel, itu sistem imunitas humoral sudah tidak bisa lagi menghancurkan atau mengeliminasi, sehingga kita butuh sistem imunitas yang lebih spesifik yang bisa masuk ke dalam intrasel yang dilakukan oleh sel limfosit T. Nanti sel limfosit T akan mengaktifasi fagosit untuk menghancurkan mikroba, membunuh sel inang. Itu perbedaan antara limfosit T yang akan mengaktifkan sistem imunitas selular dan limfosit B yang berperan di dalam sistem imunitas humoral. Nah, ini perbedaan imunitas humoral dan imunitas seluler. Kita bisa lihat pada diagram gambar ini. Jadi mikrobanya, pada mikroba imunitas humoral dia
terletak di ekstraselular, sedangkan pada yang imunitas selular dia ada di dalam sel. Kemudian limfositnya yang berperan pada sistem imunitas humoral, yang berperan adalah limfosit B. Sedangkan pada sistem imunitas selular yang berperan adalah limfosit T. Untuk mekanisme efektornya, pada imunitas humoral yang berperan adalah antibodi. Jadi sel limfosit B menghasilkan antibodi untuk menghancurkan kuman. Sedangkan pada imunitas selular, pada sel T helper itu sel T helper akan melepaskan sitokin yang akan mengaktifasi makrofag untuk menghancurkan kuman. Sedangkan pada sel T sitotoksik dia akan menginduksi si sel yang terinfeksi itu sehingga akan terjadi kehancuran. Jadi bisa bekerja langsung. Sedangkan pada fungsinya, jadi imunitas humoral itu akan menghambat infeksi dan memusnahkan mikroba yang terletak di ekstraselular. Sedangkan imunitas selular dia mengeliminasi makroba yang difagositosis oleh makrofag dan membunuh sel terinfeksi dengan memusnahkan reseptor infeksinya. Jadi sudah jelas sekali perbedaannya. Ya. Selanjutnya, ya, apa saja sel-sel yang ada di dalam sistem imun tubuh kita. Jadi ada beberapa jenis sel, seperti misalnya sel limfosit. Limfosit itu ada limfosit B dan limfosit T. Kemudian ada antigen presenting cell. Contohnya adalah sel dendritik, makrofag, sel B, sel dendritik folikular, dan sel efektor yang aktif untuk mengeliminasi kuman, yaitu limfosit T, makrofag, dan granulosit. Tiap jenis sel ini akan mempunyai fungsi utama yang berbeda. Misalnya pada sel limfosit itu mempunyai fungsi utama untuk pengenalan antigen spesifik, di mana limfosit B merupakan mediator dari imunitas humoral, sedangkan limfosit T sebagai mediator imunitas selular. Pada jenis sel antigen presenting cell memiliki fungsi utama penangkapan antigen untuk disajikan kepada limfosit. Jadi antigen presenting cell ini yang akan pertama kali bertemu dengan kuman, baru antigen kuman itu dia bawa kepada sel limfosit supaya dikenali dan nanti akan memperbanyak diri, mereplikasi sehingga dia akan bekerja untuk menghancurkan kuman. Sel dendritik ini nanti akan menginisiasi respon dari sel T, sedangkan makrofag itu dalam fase efektor imunitas selular. Sel dendritik folikular mempunyai fungsi menyajikan antigen kepada limfosit B pada imunitas humoral. Sedangkan sel efektor ini memiliki fungsi utama yang paling penting di dalam membunuh kuman, di mana dia akan mengeliminasi antigen. Limfosit T ini akan mengaktifasi fagosit membunuh sel yang terinfeksi, dan tahapan di dalam limfosit B dan limfosit T. Pada limfosit B ini pada tahapan sel naif. Sel naif adalah sel yang belum pernah terpapar oleh antigen. Nah, saat si limfosit B ini akan terpapar oleh antigen atau terjadi pengenalan antigen, maka akan terjadi proliferasi atau aktivasi dari limfosit B ini. Jadi ada dua pertanyaan kita kerjakan dalam Q&A. Baik, silakan dimulai. Waktu habis kita kumpulkan, bantu ketua kelas bantu mengumpulkan untuk kita hari ini. Kita akhiri pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.